Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema ini, yaitu belajar hidup tanpa menghakimi orang lain, saudara ya. Jadi ayat yang kita buka bersama-sama Matius 7 ya, ayat 1 sampai 5 tentang hal menghakimi. Di sini sudah ada, saya bacakan buat kita sekalian ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah saudara, di dalam hidup kita ya, seringkali atau bahkan setiap hari atau mungkin saat-saat di dalam setiap waktu itu, kita itu seringkali menilai sesuatu. Ya, misalnya kalau seorang atasan akan menilai kinerja dari karyawannya. Hari itu kerjanya baik atau tidak baik. Hari itu perusahaannya berjalan baik atau tidak baik. Gitu ya. Ada juga misalnya seorang orang tua akan menilai atau memperhatikan sekolah anaknya atau kelakuan anaknya. Akan dinilai hari itu. Apakah mereka termasuk good di situ hari itu atau tidak. Itu. Apakah mereka bertanggung jawab atau tidak terhadap tugas-tugas sekolah. Itu. Nah kalau juga misalnya seorang guru juga sama, ya akan memberikan penilaian kepada murid-muridnya setiap hari mungkin ya tugas-tugas yang dikumpulkan mereka dievaluasi, dinilai, lalu diberikan masukan, ya dikoreksi mungkin kesalahannya juga. Nah, saudara kalau kita juga seringkali juga begitu ya di dalam melihat orang-orang di sekitar kita dan juga menilai kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Kita tidak terlepas daripada menilai, mengkoreksi gitu ya. Atau bahkan juga memberi kritik kepada orang lain. Nah sudah cuman harus kita sadari dengan baik bahwa ketika kita menilai, mengkoreksi atau mengkritik seseorang, maka kita harus berhati-hati supaya tidak jatuh kepada menghakimi orang lain. Nah mungkin kalau kita dikritik dengan cara yang baik, cara yang tepat kita bisa terima. Tetapi kalau kita dihakimi, saudara, barangkali kita tidak suka. Dan pasti banyak orang juga tidak suka untuk dihakimi. Oleh sebab itu kita mesti waspada, hati-hati sekali seperti peringatan Tuhan Yesus ini. Ya hati-hati soal menghakimi. Ya soal menghakimi ini. Dan kita mesti juga bisa membedakan apakah bedanya menilai dengan menghakimi orang lain. Menilai atau menghakimi tentu berbeda, saudara, tidak sama. Kalau kita mengoreksi kesalahan seseorang, ya itu baik sebenarnya. Mengkoreksi ya kesalahan orang lain. Ini sikap yang baik, sikap yang memang bisa membangun orang lain. Ya, Alkitab sendiri tidak melarang orang Kristen itu memberi teguran satu sama lain. Justru Alkitab menghimbau ya kita untuk memberikan sebuah teguran atau bahkan kritikan yang membangun. Misalnya di dalam Amsal pasal 27 ayat 5, saudara. Ya lebih baik teguran yang nyata-nyata, ya, yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Gitu ya. Kemudian juga Matius 18 ayat 15 mengatakan apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi tidak salah saudara kita memberikan koreksi atau menegur di dalam arti seperti ini. Ya, supaya saudara kita ini bisa kembali ke jalan yang benar, ya kita mendapatkannya kembali di situ. Nah teguran saudara bersifat positif kalau seperti ini kan, membawa orang kembali ke jalan yang benar karena dia sudah keluar dari jalurnya. Saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus jelas-jelas mengingatkan kita soal menghakimi. Ya teguran baik, tapi menghakimi ini sesuatu yang sangat-sangat bersifat negatif, saudara. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Karena memang penghakiman kita yang kita berikan itu cenderung negatif sifatnya. Ya.
Nah, menghakimi adalah, di dalam definisi sederhananya, menghakimi adalah evaluasi negatif terhadap orang lain tanpa berempati katanya. Ya, ini sebuah definisi dari sebuah buku. Ya, yaitu membuat evaluasi negatif terhadap orang lain tanpa berempati kepada mereka. Gitu. Nah, memang di dalam menghakimi kadang-kadang melibatkan kritik. Tapi kritik di sini kritik yang tentu sifatnya juga negatif. Negatif bukan tujuannya untuk membangun orang lain, bukan. Menjadikan orang lebih baik, enggak. Tapi justru menjatuhkan. Nah, disitulah kenapa Tuhan mengatakan jangan menghakimi, saudara. Kalau kita lihat beberapa sifat dasar dari penghakiman manusia, maka kita bisa simpulkan kenapa kita jangan menghakimi. Yang pertama, saudara, di situ penghakiman tidak berasal dari hati yang mengasihi orang lain. Nah, ini dia. Ya, jadi tindakan orang yang menghakimi cenderung sebetulnya menunjukkan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi orang yang dia hakimi itu, tapi hanya untuk menunjukkan dirinya lebih baik dari orang lain, mempunyai standar moral yang lebih tinggi dari orang lain. Nah, dia justru karena ingin menjadikan dirinya lebih baik, dia menjatuhkan orang lain. Dengan menjatuhkan orang, merendahkan orang, dia merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang itu. Ini sebabnya mengapa orang tidak suka dihakimi. Karena ada sifat merendahkan di situ. Ya. Dan secara alami orang merasa ini bukan kasih. Ini penghakiman yang menjatuhkan orang. Dan sangat negatif, saudara. Jadi ini bukan ekspresi dari sebuah kasih. Tetapi kalau teguran yang dikatakan dengan empat mata, dengan tujuan untuk membawa baik, itu teguran di dalam kasih seperti yang Alkitab katakan. Tapi penghakiman tidak. Ya, tidak bersumber atau berasal dari hati yang mengasihi orang lain. Kenapa itu tidak boleh kita lakukan? Yang kedua, saudara, tindakan menghakimi ini sedang memaksa seseorang untuk mengakui kesalahannya. Jadi ada unsur ditekan, dia dipaksa di situ, saudara. Ya. Nah, orang yang ada di posisi yang bersalah kan sebetulnya sudah tahu dirinya salah, misalnya gitu ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan, dia juga tahu dirinya salah. Tetapi cara yang bijak kan adalah bagaimana kita membuat dia menyadari bahwa dia itu bersalah. Tetapi bukan dengan cara yang ekstrim itu dipaksa, ya secara paksa menunjukkan dia itu bersalah. Yang ada akhirnya mereka yang dihakimi itu akan merasa terserang, ya, diserang dan dipojokkan. Sehingga reaksi yang timbul adalah bukannya justru baik, malah orang yang dihakimi itu akan justru membela diri. Mempunyai defense mechanism gitu ya. Akan membentengi diri, membela diri, dan bahkan bisa membalas. Karena dia setelah dipaksa. Ya. Dan itu bukan cara yang bijak, saudara. Nah, yang ketiga, penghakiman adalah tindakan yang dekonstruksi tanpa rekonstruksi gitu ya. Jadi sifatnya itu menghancurkan, bukan membangun sekali lagi. Ya, saudara, secara natur kita itu lebih mudah untuk menghancurkan sesuatu daripada membangun sesuatu. Ya, kalau kita mau hancurin rumah kita aja, kalau ngomong tuh gampang ya. Tinggal ambil palu besar begitu ya, tinggal dipukul-pukul ya. Kalau kurang besar cari palu yang lebih besar lagi ya, temboknya bisa bolong lama-lama. Tetapi kalau kita mau bangun kembali dengan tangan kita nggak bisa kita. Kita perlu tukang gitu ya. Jadi sifat menghancurkan yang dekonstruksi ini mudah untuk kita lakukan. Tetapi untuk rekonstruksi, membangun kembali, ini susah sekali. Ya bahkan mustahil kita lakukan. Begitu ya. Nah ini penghakiman, saudara. Ya. Yang keempat adalah penghakiman kita itu bisa salah. Dan memang seringkali salah, saudara. Lebih banyak salahnya mungkin daripada benarnya. Gitu ya. Ada pepatah mengatakan begini. Jangan menghakimi dahulu sebelum kamu berjalan bersama dia 1 mil. Ya, artinya saudara harus, kalau saudara untuk bisa memberikan ini ya penghakiman begitu ya, saudara harus menempuh perjalanan 1 mil bersama dia. Ya, untuk apa saudara? Untuk mengenali dulu persoalannya seperti apa. Untuk tahu dulu, waktu di dalam perjalanan 1 mil itu ngobrol dulu, cari tahu dulu, cari informasi dulu. Sehingga saudara kalau mau menghakimi itu juga ada dasarnya, punya pengetahuan yang cukup gitu ya. Jangan sampai
tidak tahu apa-apa, lalu menghakimi dan itu ternyata salah. Gitu ya. Karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi pada orang yang kita nggak tahu persis apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami, latar belakangnya seperti apa dia sampai begini, pergumulan saat ini seperti apa juga kita nggak tahu persis. Itu. Maka kalau kita menghakimi tanpa kita punya informasi yang tepat, maka kemungkinan besar bahkan sering kali dikatakan salah penghakiman kita itu. Nah, seorang hamba Tuhan itu memberikan kesaksian begini, saudara. Ada satu kali itu dia sangat marah dengan seorang wanita. Karena mempunyai prinsip dan cara kerja yang berlawanan dengan hamba Tuhan ini. Itu ya. Dan hamba Tuhan ini panas di dalam hatinya. Ya mendidih hatinya, tapi dia nggak ngomong langsung, begitu ya. Hatinya panas sekali, tapi dia diam saja. Di dalam hati dia sudah menyusun kalimat-kalimat kritik yang pedas untuk perempuan ini sebenarnya. Tetapi dia bersyukur karena dia tidak jadi mengucapkan kata-kata yang sudah dia susun itu. Kritikan-kritikan pedas yang dia sudah siapkan itu. Dia nggak jadi ngomong. Ya, dia bersyukur sekali dia nggak pernah ngomong. Karena apa saudara? Karena beberapa waktu kemudian setelah itu, ya, akhirnya dia lebih mengenal wanita itu. Di dalam latar belakangnya dia menemukan ternyata wanita ini punya masa lalu yang sangat-sangat pahit. Sangat pahit dan pergumulannya luar biasa melawan kesepian yang dialami oleh wanita ini. Sehingga setelah memahami latar belakangnya itu, si hamba Tuhan ini berkata, saya baru sadar ya, bahwa penghakiman yang saya ingin lakukan kepada dia itu memang salah. Memang salah. Karena juga nggak mengenal latar belakangnya. Saudara ya, makanya seorang yang namanya Philo ya, dari Alexandria hidup di abad 20 sebelum Masehi sampai 45 Masehi mengatakan begini saudara. Berbuatlah baik karena semua orang yang kamu temui menghadapi pergumulan besar. Jadi jangan menghakimi justru. Berbuatlah baik kepada semua orang yang kamu temui. Ya. Semua orang yang kamu temui itu menghadapi pergumulan besar katanya. Saudara, saya kira ini tepat juga ya, benar ya. Karena semua orang pasti punya pergumulan gitu ya. Punya pergumulan. Saya rasa Philo ini benar ya, kita setuju dengan kalimat dia ini. Ya, setiap orang memiliki pergumulan dan waktu kita mengingat kalimat-kalimat seperti ini ya, setiap orang punya pergumulan, maka kita bisa lebih jarang, lebih sungkan untuk menghakimi orang lain dan bahkan mungkin bisa lebih berempati kepada orang lain. Karena setiap orang punya pergumulan besar di dalam hidupnya. Nah, saudara, dari hal-hal di atas tadi, ya, dari hal-hal pengalaman yang kita miliki juga, kita menyadari bahwa penghakiman tidak membuat orang lain itu ingin berubah menjadi baik. Justru penghakiman itu menjatuhkan orang kalau tidak ada informasi yang tepat, tidak ada informasi yang akurat, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi, sebab supaya kamu tidak dihakimi. Saudara. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini ada tersirat, saudara ya, bahwa semua orang memang akan dihakimi. Kamu menghakimi, kamu akan dihakimi, gitu ya. Dan memang setiap orang akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi dan yang berhak menghakimi adalah Tuhan yang berhak atas penghakiman. Saudara, kalau kita penghakiman Tuhan ini beda dengan penghakiman manusia. Tuhan menghakimi karena Tuhan tidak pernah memandang rupa orang. Tuhan menghakimi dengan standar yang tepat. Ya, tidak ada yang tersembunyi, bahkan tidak ada dosa di dalam diri Tuhan yang membuat dia ingin menjatuhkan orang lain. Penghakiman Tuhan begitu adil dan transparan. Tidak ada niat yang jahat di dalam dirinya. Karena Tuhan akan menghakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Sudah, tapi orang yang menghakimi kan berbeda ya. Penghakiman manusia itu sangat diskriminatif, bukan? Ya, memandang rupa, memandang double standard istilahnya. Ya, dia sangat tajam untuk melihat salahnya orang lain, tapi tumpul melihat kesalahan dirinya. Nah, ini berbeda standarnya. Lihat kesalahan orang begitu tajam, tapi lihat kesalahan diri gak dapat dia. Tumpul dia untuk dirinya sendiri.
Itu ya. Nah ini yang tidak berstandar. Nah Yesus oleh sebab itu mengingatkan tentang ukuran, tentang standar ini kepada kita. Ya Yesus menegaskan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu loh. Tuhan Yesus tegaskan. Saudara, apa perasaan kita waktu mendengar kalimat seperti ini ya? Kalau kamu memakai standar ini untuk orang lain, Tuhan bilang standar itu akan dipakaikan buat kamu. Ya, kita mungkin akan tersentak dan kita mungkin menyadari sesuatu, saudara ya. Supaya kita tidak diskriminatif. Melihat orang lain begitu jelas, tajam. Tetapi melihat diri itu begitu tumpulnya kita. Saudara, standar apa yang dimaksud oleh Tuhan? Ya, standar yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakaikan untuk kamu. Itu standar, yaitu bahwa kita itu ya, kalau kamu mengutuk orang, pelanggaran orang begitu kerasnya, tapi mengabaikan kesalahan diri atau menganggap itu bukan kesalahan, bukan kesalahanmu. Nah ini standarnya, ya. Itu kamu begitu keras mengutuk orang lain, tapi mengabaikan kesalahan diri. Sebab itu kan yang dipakai oleh kita ya katanya ya. Ya sebuah orang yang dikatakan ada balok di mata, tidak dilihat, tapi selumbar di mata saudara, itu kelihatan. Saudara ya, itu artinya kita begitu keras mengutuk kesalahan orang lain, tapi kesalahan diri kita abaikan, seolah tidak ada kesalahan. Sudah standar itu ya yang Tuhan maksudkan, itu standar yang Tuhan juga akan pakaikan kepada kita. Ya. Nah saudara, ini sebuah arogansi spiritual. Ya, orang menganggap dirinya lebih baik, lebih saleh, lebih benar dari orang lain. Ya, kalau orang punya prinsip seperti ini, arogansi spiritualitas yang seperti ini, maka mustahillah penghakimannya bisa transparan dan tidak diskriminatif. Pasti tidak adil. Karena cara melihatnya aja sudah salah. Ya, cara memandangnya sudah salah. Dan penghakiman Tuhan tidak seperti itu. Tuhan betul-betul jelas melihat dan Tuhan tidak memandang rupa. Tetapi kalau penghakiman manusia selalu tajam keluar tapi tumpul kepada diri sendiri. Nah saudara, Yesus menegur orang-orang yang seperti ini. Ya, yang hanya bisa melihat selumbar yang di mata saudara tapi tidak melihat balok di mata sendiri. Tuhan Yesus dengan tegur dengan perumpamaan hiperbol seperti ini. Balok dan selumbar saudara. Ini dua kontras yang sangat besar. Balok itu besar sekali saudara. Kalau balok-balok di rumah zaman dulu itu sangat besar ukurannya. Ya, tapi selumbar itu cuma serbuk gergaji, serbuk kayu yang sudah digergaji, itu kecil sekali. Tapi ini dikontraskan Tuhan, ya, supaya itu mengingatkan. Kalau kamu mau menghakimi katanya, keluarkan dulu balok dari matamu. Artinya apa saudara? Buang kesombonganmu dulu. Buang keangkuhanmu dulu. Buang arogansi spiritual kamu dulu. Karena itu membutakan kamu untuk melihat kesalahan diri. Ya, hanya bisa melihat kesalahan orang tapi tidak bisa melihat kesalahan pada diri sendiri. Kesombongan selalu memandang diri lebih baik, orang lain lebih rendah daripada kita. Saudara, soal selumbar kecil aja dibesar-besarkan. Ya, dicari-cari kesalahannya. Tetapi engkau mengabaikan hal yang jauh lebih serius daripada hidupmu. Ya, istilahnya dosa kecil orang dicari-cari. Kalau enggak ada pun dikorek-korek sampai ada. Tetapi dosamu yang besar engkau tidak sadari. Engkau tutupi. Ya. Saudara, Tuhan mengatakan ya, hanya dengan kesadaran akan kegagalan pribadi, ya, kesadaran diri kita ini yang punya kegagalan, yang bisa mengalami kegagalan, baru kita dapat mengobati orang lain, menilai orang lain dengan memadai, dengan tepat. Hanya kalau kita menyadari kita ini punya kegagalan sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa lihat itu, maka kita akan cenderung jatuh kepada menghakimi orang lain. Sudah Tuhan Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya untuk menilai diri juga dengan cermat. Ya, jangan hanya pandai melihat orang lain, itu, tapi tidak pandai melihat, mengoreksi atau memandang diri dengan cermat.
Tuhan mau kita itu bisa memandang diri kita dengan sangat-sangat dalam. Ya. Dan ini bisa diperlukan supaya kita juga bisa membantu orang lain. Tapi sebelum kita melihat orang lain, lihat pada diri sendiri. Sedalam-dalamnya sebelum kita melihat orang lain. Nah, saudara, Tuhan tidak melarang, sekali lagi, semua penilaian terhadap orang lain tidak dilarang. Ya, yang Yesus inginkan dari kita adalah singkirkan kesombongan itu. Arogansi spiritual yang memandang diri lebih baik dari orang lain. Ini kalau kita bisa singkirkan, kita tidak akan mudah untuk menghakimi. Tapi kalau kita tidak bisa menyadari ada arogansi ini, sulit bagi kita untuk tidak menghakimi. Yang Yesus kutuk adalah penghakiman yang mencari-cari kesalahan orang. Sementara kita menolak untuk jujur pada diri sendiri, betapa besarnya kegagalan kita juga. Saudara memang tidak sadar atau tidak disadari atau sadar atau tidak sadar, kita itu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Begitu ya. Bahkan mungkin kita sudah dididik dari sekolahan, ya. Kalau mau ranking tuh kita selalu balap-balapan sama orang lain. Saya lebih baik dari dia, nilai saya lebih bagus dari dia gitu. Tapi bersyukur ya, sekarang standar sekolah sudah banyak berubah. Tidak melihat orang lain sebagai sebuah persaingan untuk berlomba-lomba menjadi lebih baik. Tapi memakai sebuah standar yang disebut dengan KKM. Jadi kita melihat standar, bukan melihat orang lain lagi. Demikian juga sama, saudara. Kita di dalam hal rohani tidak melihat orang lain sebagai saingan. Ya, melihat orang lain sebagai saingan, bukan. Ya, saya lebih baik dari dia, lebih baik. Kita itu waktu kita mengevaluasi diri, saran yang terbaik adalah mengevaluasi diri berdasarkan firman Tuhan sebagai standar. Standar, bukan orang lain standarnya. Saya lebih baik dari dia, lebih baik dari si itu, lebih baik dari sini, bukan. Apakah saya sudah baik menurut standar firman Tuhan? Ini yang tepat untuk kita. Ya. Jadi mengevaluasi diri menurut firman Tuhan. Bagaimana saya melakukan firman Tuhan, bagaimana saya hidup di hadapan Tuhan. Ya. Bukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan dengan standar Alkitab ini yang menjadi standar iman dan kehidupan bagi orang percaya ini. Bagaimana kita sudah menghidupinya. Ya. Kita harus sadar bahwa di dalam mengikuti firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, setiap orang belum sempurna dan memiliki kegagalan. Kegagalannya masing-masing. Ya, mungkin hari ini saya gagal melakukan firman Tuhan. Dan saya butuh pertolongan orang lain. Mungkin besok lusa saudara yang mengalami kegagalan dan saudara membutuhkan orang lain juga. Jadi tidak ada orang yang betul-betul sempurna di dalam hal rohani, di dalam hal karakternya. Saudara. Dan kita membutuhkan orang lain untuk saling mendukung, bukan saling menghakimi untuk menjatuhkan. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, dikatakan sini ya, yang lebih rohani, dewasa rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut. Bukan pemaksaan, bukan penghakiman. Sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi Tuhan minta kita melakukannya dengan roh yang lemah lembut. Memimpin orang. Kalaupun kita itu dikatakan lebih rohani daripada orang lain. Bukan berarti menghakimi, merendahkan, menganggap diri lebih baik. Tapi memimpin orang-orang yang istilahnya melakukan pelanggaran dibawa kembali. Sambil apa? Sambil jaga diri. Jangan kena pencobaan. Pencobaannya apa? Salah satunya menghakimi dia. Menghakimi dia. Lu begitu aja nggak bisa jadi orang Kristen misalnya gitu. Begitu aja nggak bisa hidup seperti orang Kristen. Begitu aja melakukan firman Tuhan tidak bisa. Saudara, kita diminta menjaga diri. Jangan sampai kita kena pencobaan masuk di dalam penghakiman. Saudara, satu tips ya, mungkin jika kita ingin mengoreksi orang lain ya. Kalau kita ingin mengoreksi orang lain, kita coba pikir ya. Cara yang tepat kalau saya mau dikoreksi seperti apa. Kalau saya ingin orang lain mengoreksi saya, cara yang baik itu kayak apa. Nah, saya pakai untuk orang lain. Gitu ya. Tuhan berkata kalau kamu ingin diperlakukan seperti apa, perlakukan orang lain juga seperti itu.
Saudara, biar kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menghindari penghakiman, ya, tetapi membawa orang dengan roh lemah lembut, menjaga diri kita supaya kita tidak kena di dalam menghakimi orang lain. Biar Tuhan menolong kita di dalam pergumulan kita untuk belajar menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sungguh boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus berperilaku hidup di dalam komunitas kami sebagai orang-orang percaya. Ada banyak saudara-saudara seiman di sekitar kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam tindak bijaksana yang harus kami berikan. Ketika kami menemukan ada kesalahan, ada dosa di tengah-tengah jemaat, ada saudara seiman kami yang melakukan hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tolong kami dengan rendah hati Tuhan. Bukan menganggap kami lebih baik dari orang itu. Tapi justru merendahkan diri untuk bersama-sama menolong. Sama-sama menolong. Saling mendukung. Supaya kami boleh kembali di dalam hidup kami yang seharusnya di jalan yang benar. Tuhan berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersama-sama melakukan firman Tuhan. Bersama-sama melihat diri kami juga yang pernah gagal. Atau bahkan juga sedang gagal saat ini. Supaya kami itu melihat kami membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan beriman kami, bergereja, berjemaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.